Hai teman-teman opini, kalian sadar nggak setelah adanya regulasi pelabelan bahaya BPA pada galon guna ulang oleh BPOM, di kota-kota besar seperti Jakarta, beberapa merek AMDK sekarang mengeluarkan 2 kemasan galon. Selain kemasan yang biasa, galon yang gelap atau terlihat butek alias yang berbahan polikarbonat yang kodenya 7, sekarang terbaru lagi nih, mereka juga mengeluarkan galon yang lebih bening alias berbahan polyethylene terephthalate atau disingkat PET dengan kode 1. Jadi mungkin aja kalian lihat ada satu merek yang sama tapi menjual 2 jenis galon yang berbeda, yaitu polikarbonat dan PET. Tapi sayangnya, sepertinya langkah ini baru diterapkan di Jakarta aja, bahkan belum sampai Bodetabek. Kalau dilihat sih peredarannya di perumahan-perumahan kelas atas atau apartemen-apartemen gitu. Tapi mungkin ini tahapan transisi ya, jadi peredarannya terbatas dan terkesan pilih-pilih. Tapi buat kalian yang di Bali, mungkin udah nggak asing lagi sama galon-galon yang bening ini. Coba nih, kalian yang tinggal di Jakarta, ada yang sadar nggak? Mending kita coba langsung tanya aja ke warga Jakarta dan sekitarnya. Yuk! Nah, gara-gara peraturan BPOM yang berubah itu Mas kemarin, Mas sadar nggak sih kalau sekarang itu ada perubahan dari galon polikarbonat jadi galon berbahan PET. Ini yang butek itu polikarbonat dan yang lebih bening nih Mas, ini adalah galon PET. Kayaknya gue baru lihat ya galon sebening ini. Sebelumnya nggak sadar, tapi pas ngeliat ada perbedaan di galonnya, ada yang bening, ada yang kayak rada butek gitu tuh baru sadar sih kok ini beda gitu. Dari dulu kan modelnya warnanya biru tua gini, terus udah gitu rada tebel ya. Yang model seperti ini emang airnya tuh kelihatan jernih gitu, tapi lebih agak tipis ya gitu. Saya sih sadar ya, karena udah ngelihat di beberapa toko sekitar rumah udah mulai pajang minuman galonnya yang bening. BPA kan berbahaya nih Mas, makanya BPOM mewajibkan label bahaya BPA di galon yang berbahan polikarbonat. Lalu sekarang produsen mulai beralih ke kemasan yang PET yang lebih bening. Nah menurut Mas sendiri itu bagaimana Mas? Setuju sih, cuma kenapa baru sekarang perubahannya gitu. Berarti kan kita selama ini minum air yang ada kandungan BPA-nya dong. Kalau udah tahu faktanya, sekarang Mas lebih pilih galon yang mana Mas? Jelas sih kalau saya tuh pasti pilih yang bening ya, karena kan itu udah nggak mengandung BPA ya. Kalau aku pilih ini sih kayak terlihat tuh airnya jadi lebih jernih, terlihat bersih gitu. Mas terakhir nih, ada saran dan komentar nggak terkait perubahan ini? Kalau bisa sih ya lebih merata aja, karena kalau di daerah rumah gua di Tangerang kayaknya belum terlalu banyak deh yang galon-galon baru ini. Yang pasti adalah harus digalakkan ya, karena jangan cuma mengeluarkan label oh ini BPA free atau ini apa ya, harus digalakkan juga, harus ke produsennya juga, ke penjualnya juga, distributor, semua stakeholder yang terlibat untuk apa ya, air minum inilah gitu. Benar-benar ngejelasin ke bawah-bawahnya, jangan cuma ngasih peraturan tapi lapangannya nggak dilakuin dengan benar gitu. Dari hasil interview yang kami lakukan, orang-orang sudah semakin aware pentingnya kesehatan dengan memilih galon PET yang sudah jelas aman dan sehat bagi tubuh. Sayangnya, ketersediaan galon PET masih belum merata dan cenderung terkotak-kotakan, di mana beberapa merek galon AMDK mendistribusikan galon bahan polikarbonat mereka untuk kalangan bawah. Sedangkan galon mereka dengan bahan PET yang bebas BPA justru disebarkan di kalangan atas. Ini yang menurut gue terkesan diskriminatif. Toh, semua orang berhak sehat dong. Tidak boleh pilih kasih, apalagi konsumen membayar harga yang sama. Kalau lihat jawaban masyarakat, sepertinya memang sudah makin aware ya soal bahan galon isi ulang ini. Jadi galon bahan PET akan memang lebih baik dan aman karena tidak mengandung BPA. Kalau Uni Eropa aja udah bisa melarang, harusnya Indonesia juga udah bisa memulai untuk peralihan galon berbahan PET ini. Mungkin wajar, belum bisa cepat pergantian galonnya. Karena setahu gue, kalau kita cek nih, di berita itu ada sekitar 40 juta galon guna ulang yang beredar di Indonesia. Jadi sepertinya butuh waktu yang lama untuk mengganti semua galon tersebut. Cuman, ini kan taruhannya kesehatan ya. Gue sih merasa ini nggak bisa dikompromi. Tapi bagaimanapun, dalam pemikiran gue, semestinya sebagai market leader yang galonnya paling banyak, harusnya lebih aware duluan dan berubah ya. Nggak perlu nunggu BPOM sampai wajibin pencantuman label bahaya BPA, baru sekarang pindah. Padahal banyak brand lain yang udah mulai duluan pakai kemasan BPA free. Kalau kalian gimana teman-teman opini? Pilih galon yang mana?